Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sisela Febrina Raya dengan NIM 4004224653124. Aku adalah mahasiswa Rekayasa Perancangan Mekanik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, di sini aku akan sedikit menjelaskan mengenai sistem kontrol modern dan PID. Boleh teman-teman dengarkan ya? Materi yang saya sampaikan dalam video ini disusun berdasarkan beberapa referensi terpercaya. Di antaranya adalah buku Modern Control Engineering karya Ogata tahun 2010, kemudian buku Control PID untuk proses industri lengkap oleh Setiawan tahun 2015, serta Feedback System and Introduction for Scientists and Engineers dari Astrom dan Murray pada tahun 2008. Selain itu, ada juga referensi dari Jeffrey Handoko Putra tahun 2018 tentang PID Control, PID Tiny Guide untuk analisis dinamika proses, serta buku Basic Control System oleh Salma Tukiman dan Nur Fazila Abdul tahun 2017. Terakhir, saya juga merujuk pada catatan kuliah dari DM Basha tahun 2019 mengenai dasar sistem kontrol dan prinsip PID controller. Oke, kita akan masuk ke dalam materinya yaitu sistem kontrol. Dalam bidang teknik dan otomasi, sistem kontrol memiliki peranan yang sangat penting karena bertugas mengatur dinamika suatu proses agar berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Menurut Ogata pada tahun 2010 dan Salma Tukiman pada tahun 2017, sistem kontrol didefinisikan sebagai mekanisme yang membuat keluaran atau output mengikuti nilai target atau set point yang sudah ditentukan. Sebagai ilustrasinya, ketika suhu ruangan diatur pada 25 derajat Celcius, sistem kontrol akan memastikan suhu tetap berada pada titik tersebut, walaupun ada gangguan dari luar, seperti pintu yang terbuka atau perubahan kondisi cuaca. Dengan adanya sistem kontrol ini, proses yang berjalan akan lebih stabil, konsisten, dan terhindar dari penyimpangan yang tidak diinginkan. Hal ini menjadikan sistem kontrol sebagai salah satu elemen vital dalam dunia industri modern, mulai dari pengaturan suhu, tekanan, kecepatan, hingga proses produksi berskala besar. Baik, kita akan lanjut ke dalam pembahasan umpan balik ataupun feedback. Umpan balik adalah prinsip di mana keluaran sistem diukur dan dibandingkan dengan set point, lalu error digunakan untuk mengkoreksi aksi kontrol. Umpan balik atau feedback itu gampangnya kayak sistem pengingat. Jadi, keluaran dari sistem akan diukur, lalu dicek apakah sesuai dengan target atau belum. Kalau ada selisih atau error, maka sistem langsung melakukan koreksi biar hasilnya kembali sesuai target. Intinya, feedback itu bikin sistem nggak keluar dari jalur. Seperti yang dijelaskan oleh Astrom dan Murray tahun 2008, keluaran sistem selalu diukur lalu dibandingkan dengan nilai target atau set point. Jika terdapat perbedaan, maka selisih tersebut disebut error. Error inilah yang digunakan oleh pengendali atau controller untuk memberikan aksi koreksi. Dengan adanya mekanisme ini, sistem mampu menyesuaikan dirinya secara otomatis agar keluaran tetap sesuai target. Meskipun terdapat gangguan dari luar, dengan kata lain, feedback berfungsi menjadi stabilitas dan ketepatan suatu proses. Prinsip umpan balik atau feedback sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya pada sistem pending ruangan atau AC. Ketika mengatur suhu AC di angka 25 derajat Celcius, sistem akan terus mengukur suhu ruangan. Jika ternyata suhu ruangan lebih tinggi dari set point, sensor akan mendeteksi adanya selisih atau error. Informasi ini kemudian dikirimkan ke pengendali atau controller yang selanjutnya memerintahkan AC untuk menurunkan suhu. Sebaliknya, jika suhu ruangan terlalu rendah, sistem akan mengurangi pendinginan. Dengan cara ini, suhu ruangan bisa tetap stabil di angka 25 derajat tanpa perlu kita atur manual terus-menerus. Prinsip yang sama juga digunakan dalam banyak teknologi lain, seperti mesin cuci yang otomatis dan menyesuaikan jumlah air, atau mobil modern yang menggunakan cruise control untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Dari sini, kita bisa melihat bahwa feedback adalah mekanisme yang membuat sistem lebih cerdas, stabil, dan efisien.
Oke, kita masuk ke dalam materi tujuan sistem kontrol. Tujuan dari sistem kontrol sendiri, sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, adalah untuk menjaga kestabilan, memastikan proses berjalan sesuai target, serta menjamin agar sistem tetap dapat bekerja dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapannya, misalnya pada AC atau pemanas air yang mengatur suhu sesuai keinginan pengguna. Di dunia industri, contoh lain dapat ditemukan pada boiler yang menjaga tekanan, motor listrik yang mengatur kecepatan putaran mesin, hingga tangki industri yang menggunakan sensor level agar cairan tidak meluap atau berkurang secara berlebihan. Jika kita perhatikan, kombinasi antara mekanisme umpan balik dengan tujuan sistem kontrol memberikan manfaat yang sangat besar. Sistem tidak hanya mampu bekerja secara lebih aman dan efisien, tetapi juga dapat beroperasi secara otomatis tanpa perlu pengawasan terus-menerus dari manusia. Dengan kata lain, sistem kontrol modern menjadikan banyak aspek kehidupan dan industri lebih stabil, hemat energi, serta dapat diandalkan meskipun menghadapi perubahan kondisi maupun gangguan yang tidak terduga. Untuk mewujudkan fungsi kontrol yang baik, diperlukan beberapa komponen utama. Pertama adalah set point, yaitu nilai target yang ingin dicapai. Kedua, sensor yang bertugas membaca kondisi nyata di lapangan, misalnya suhu, tekanan, atau kecepatan. Ketiga, controller seperti PID yang memproses informasi dari sensor dan membandingkannya dengan set point untuk menghasilkan sinyal kendali. Terakhir, aktuator seperti motor, heater, atau katup yang berfungsi memberikan aksi nyata agar sistem bisa mencapai target yang diinginkan. Dari sekian banyak metode kontrol yang ada, salah satu yang paling umum digunakan adalah PID controller. Menurut Ogata dan beberapa penelitian lain, PID merupakan algoritma kontrol klasik yang sederhana namun sangat efektif. PID sendiri terdiri dari atas 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Ketiganya bekerja bersama untuk meminimalkan error. Komponen proporsional memberikan respon secara cepat sesuai besar error. Integral berfungsi menghilangkan error yang tersisa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan derivatif membantu memprediksi arah perubahan error agar sistem lebih stabil. Dengan kombinasi ketiga fungsi ini, PID controller mampu memberikan pengendalian yang halus, akurat, dan stabil. Itulah sebabnya metode ini banyak diterapkan mulai dari mesin industri, sistem otomasi, hingga perangkat sehari-hari seperti oven listrik, motor listrik, sampai pengaturan kecepatan drone. Setelah kita memahami komponen utama dan peran PID controller, mari kita lihat lebih detail bagaimana prinsip kerjanya. PID ada terdiri dari 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Prinsip dasar dari proporsional adalah memberikan aksi kendali yang sebanding dengan besarnya error. Artinya, semakin besar error yang terjadi, maka semakin besar pula aksi kontrol yang diberikan. Namun, proporsional saja seringkali tidak cukup karena bisa menyisakan offset atau kesalahan kecil yang menetap. Disinilah peran integral yang dibutuhkan. Komponen integral bekerja dengan cara mengakumulasikan error dari waktu ke waktu, sehingga kesalahan jangka panjang bisa dihilangkan. Dengan adanya integral, sistem dapat memastikan bahwa nilai keluaran benar-benar mendekati set point tanpa adanya selisih. Sementara itu, komponen derivatif berfungsi memprediksi arah perubahan error. Derivatif membantu sistem agar tidak mudah beroscilasi, lebih stabil, dan mampu merespon lebih cepat terhadap perubahan mendadak. Misalnya, ketika terjadi gangguan mendadak pada mesin, aksi derivatif dapat membantu menahan sistem agar tidak melampaui target secara berlebihan. Dengan kombinasi ketiga aksi ini, proporsional, integral, dan derivatif, ataupun PID controller menjadi salah satu metode kontrol yang paling banyak digunakan, mulai dari proses industri, pengendalian motor, hingga sistem otomasi rumah tangga. PID terbukti mampu menjadi
menjaga kestabilan, meningkatkan efisiensi, serta memastikan sistem bekerja secara optimal dalam berbagai kondisi. Oke, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan PID. PID controller banyak digunakan di dunia industri karena memiliki sejumlah kelebihan. Salah satunya adalah kesederhanaan konsep dan kemudahan penerapan. PID tidak memerlukan model matematis yang terlalu rumit, sehingga mudah diimplementasikan pada berbagai sistem kontrol, baik dalam skala kecil maupun besar. Selain itu, PID terbukti fleksibel dan dapat diterapkan pada beragam proses industri seperti pengaturan suhu, kecepatan motor, tekanan pada boiler, hingga level cairan pada tangki. Kelebihan lainnya adalah PID dapat memberikan respon sistem yang stabil apabila parameter penyetelan KP, KI, KD ditentukan dengan baik. Hal ini menjadikan PID controller sebagai salah satu metode yang paling populer, praktis, dan efisien untuk menjaga performa sistem. Namun demikian, PID juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kendala utama adalah perlunya penyetelan parameter yang tepat ataupun tuning agar sistem dapat bekerja optimal. Proses tuning ini terkadang memerlukan waktu dan pengalaman khusus, terutama pada sistem yang dinamis ataupun kompleks. Selain itu, PID controller memiliki keterbatasan dalam menangani sistem non-linear atau sistem yang sangat kompleks tanpa adanya modifikasi tambahan. Jika digunakan pada sistem dengan perubahan beban atau gangguan besar, PID standar bisa jadi tidak cukup responsif sehingga perlu dipadukan dengan metode kontrol lain atau penyesuaian lanjutan. Dengan kata lain, meskipun PID controller sangat bermanfaat dan banyak diaplikasikan di berbagai bidang, penggunaannya tetap membutuhkan pemahaman mendalam mengenai karakteristik sistem, serta kemampuan dalam melakukan tuning yang tepat agar hasil yang diperoleh benar-benar maksimal. Oke, kita masuk ke contoh PID pada sistem level air. Nah, salah satu contoh penerapan PID controller yang sederhana namun sangat penting adalah pada pengendalian level air di dalam tangki industri. Misalnya pada industri kimia. Dalam sistem ini, set point yang ditentukan adalah tinggi permukaan air sesuai kebutuhan proses produksi. Untuk mendeteksi tinggi permukaan air, digunakan sensor seperti flow meter atau level transmitter. Sensor ini akan terus mengirimkan informasi ketinggian air kepada controller. Jika ketinggian air dalam tangki berada di bawah set point, maka controller akan mendeteksi adanya error ataupun selisih antara set point dan kondisi aktual. Controller kemudian mengirimkan sinyal ke aktuator, misalnya katup masuk air, untuk terbuka lebih lebar sehingga debit aliran air bertambah dan ketinggian naik menuju set point. Sebaliknya, jika ketinggian air melebihi set point, controller akan mengurangi debit masuk atau bahkan membuka katup pembuang agar level air kembali stabil. Dengan demikian, PID controller bekerja menjaga agar level air tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Secara lebih detail, peran PID dalam sistem ini adalah proporsional, memberikan kesalahan secara langsung sesuai besar error. Integral, memastikan tidak ada offset atau selisih yang menetap sehingga permukaan air benar-benar mencapai set point. Derivatif, merendam perubahan mendadak sehingga level air tidak naik atau turun berlebihan akibat gangguan. Dengan mekanisme ini, PID controller mampu menjaga stabilitas dan efisiensi proses. Level air di dalam tangki bisa dipertahankan sesuai kebutuhan industri tanpa perlu pengawasan manual yang terus-menerus. Dari pembahasan yang telah saya jelaskan, dapat dipahami bahwa sistem kontrol PID bukan sekedar konsep matematis, melainkan metode yang terbukti efektif dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi nyata di dunia industri. PID controller mampu mengatur variabel penting seperti level air, suhu, tekanan, dan kecepatan secara akurat, stabil, dan efisien. Keunggulan utama PID terletak pada kesederhanaannya, sehingga mudah dipahami, diterapkan, dan tidak memerlukan
matematis yang terlalu kompleks karena alasan tersebut. PID menjadi salah satu metode kontrol yang paling populer dan andal dalam berbagai proses industri, mulai dari sistem pengolahan air, manufaktur, energi, hingga otomasi modern. Dengan kata lain, PID merupakan fondasi utama dalam teknologi kontrol modern karena fleksibel, serbaguna, dan masih relevan digunakan hingga saat ini. Dengan memahami prinsip dasar dan penerapan sistem kontrol PID, kita bisa melihat bagaimana ilmu pengetahuan mampu menjawab tantangan di dunia nyata. PID bukan hanya sekadar teori dalam buku, melainkan metode kontrol yang terbukti mampu menjaga stabilitas, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keamanan pada berbagai proses industri. Semoga penjelasan ini dapat menjadi bekal ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan apabila dalam penyampaian ini ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!